waktu almarhum korban kita meninggal. Kalau yang datang polisi sama Brimob oke lah. Tapi ada orang yang datang, dia apa hubungannya ya? Segap setelah ini mungkin kita akan menghimpun rekan-rekan yang lain dalam satu wadah. Kita tahu persatuan itu adalah kekuatan. Dan untuk menghadapi kelompok bajingan yang ada di negara ini perlu kekuatan. Nah, karena itu mudah-mudahan ini jadi wadah. Ya, saya katakan kelompok bajingan. Jokowi itu bajingan. Tapi menuntut untuk mengganti sistem pemerintahan ini dengan sistem pemerintahan Islam. Dalam sistem pemerintahan Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, demo yang terjadi kemarin memang luar biasa ya, menyisakan banyak polemik, terutama para penumpang gelap yang memang betul-betul disorot, dan itu sudah banyak yang ditangkap juga oleh pihak kepolisian maupun TNI. Banyak orang yang membawa bom molotov dan itu sudah diamankan, tinggal kita menunggu hasilnya. Tapi ada satu pernyataan yang hemat saya ini penting kita bahas, yaitu pernyataan dari Bapak Jenderal Purnawirawan Hendro Priyono yang kembali menggegerkan publik dengan analisis yang sangat tajam terkait dengan meninggalnya Afan ya, salah seorang driver ojol, di mana beliau mensinyalir bahwa ada yang mencoba menunggangi hal tersebut, menjadikan itu sebagai salah satu panggung politik yang seharusnya orang itu tidak ada kaitannya sama sekali, karena dia bukan presiden, dia bukan Kapolri, dan bahkan bukan gubernur. Dan saya kira semua tahu bagaimana viralnya seorang mantan calon presiden berkunjung berbela sungkawa ke Afan. Saya kira itu bukan hal yang salah ya ketika orang berbela sungkawa, tetapi dalam suasana panas ini bisa menjadi satu indikasi ada gerakan yang mencoba membayang-bayangi aksi yang terjadi di Jakarta ini. Dan ternyata itu kemudian terkonfirmasi dengan banyaknya video-video yang beredar. Ada video bahkan itu terang-terangan yang mengatakan sebagaimana yang saya upload kemarin di YouTube, bahwa turunkan Prabowo naik Kang Anies. Nah, tapi boleh jadi itu hanya selentingan dari orang-orang yang memiliki hubungan emosional atau orang-orang yang memang secara ideologis mendukung Anies Baswedan kemarin di Pilpres dan menjadikan ini sebagai ajang untuk mengobati perasaannya keluar-keluar dengan teriakan sebagaimana yang saya sampaikan di awal itu. Dan yang lebih gila lagi, ada seorang perempuan yang mencoba menarasikan bahwa bukan saja DPR yang harusnya dibubarkan, tetapi sistem pemerintahan yang harus diganti. Nah, saya kira perempuan ini sudah saya bisa pastikan dia pasti HTI. Jadi orangnya si Tompel Khosinudin ini. Nah, seperti apa videonya? Ini coba kita simak secara bersama-sama. Ada yang Prof saya ingin sampaikan, jangan sampai ada yang mengail di air keruh. Mengail di air yang keruh. Ini demonstrasi, saya ingin anak-anak kita, Bro, memahami ini. Kalau toh berhasil merubah sesuatu, ini akan memakan anak-anaknya sendiri. Karena kalau revolusi itu pasti korbannya anak-anaknya sendiri. Dan yang akan nunggangin itu orang yang tidak ikut apa-apa. Ini namanya mengail di air keruh. Sekarang gini, Bro, waktu almarhum korban kita meninggal, kalau yang datang polisi sama Brimob oke lah. Tapi ada orang yang datang, dia apa hubungannya ya? Politisi. Siapa jadi tuh? itu saya lihat udah mulai ada yang mau memancing di air keruh. Itu yang Pak Hendro lihat. Ya, itu kan kita lihat di TV lu. Kok saya lihat ini apa hubungannya ya orang ini? Kok datang? Padahal yang mestinya datang minta maaf kan udah ya polisi, aduh, presiden minta maaf itu memang harus terpenuhi itu secara moral yes. Tapi kalau datang orang kecil lu apa hubungannya lu? Nah ini kan ada gejala memancing di air keruh dan itu
selalu terjadi di setiap revolusi. Prabowo menjadi presiden, 3 artikel dipublikasikan. Semuanya intinya menyudutkan. Dan mereka mengatakan di bawah pemerintahan Prabowo ini demokrasi akan semakin hancur. Sekretariat bersama. Kami berharap dengan terbentuknya sekretariat bersama ini dapat mewadahi teman-teman pejuang yang peduli dengan kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kita tahu kondisi negara kita sekarang lagi compang-camping. Jadi dengan membentuk sekretariat bersama ini yang tadi saya sampaikan oleh Bung Faisal Assegaf, setelah ini mungkin kita akan menghimpun rekan-rekan yang lain dalam satu wadah. Kita tahu persatuan itu adalah kekuatan. Dan untuk menghadapi kelompok bajingan yang ada di negara ini perlu kekuatan. Nah, karena itu mudah-mudahan ini jadi wadah. Ya, saya katakan kelompok bajingan. Jokowi itu bajingan. Wow. Dan semua pendukungnya. Dan semua pendukung. Wow. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wadah yang besar, menyamakan persepsi, menyamakan misi, dan menyamakan gerakan mewadahin para pejuang yang peduli kepada kelangsungan negara kesatuan. Rakyat seharusnya tidak hanya menuntut dibubarkan DPR, tapi menuntut untuk mengganti sistem pemerintahan ini dengan sistem pemerintahan Islam. Dalam sistem pemerintahan Islam tidak diperlukan DPR. Untuk membuat undang-undang cukuplah digali dari Al-Quran dan As-Sunnah, hanya dibutuhkan para mujtahid. Struktur pemerintahan Islam tidak menghabiskan anggaran seperti sistem demokrasi saat ini. Apa yang disampaikan Hendro Priyono, saya kira bukan tuduhan sembarangan sahabat ya. Beliau ini adalah mantan kepala BIN. Seorang yang sangat paham anatomi gerakan bawah tanah. Bahkan paham strategi operasi politik hingga manuver kelompok radikal. Ketika beliau mengatakan ada permainan kotor di balik demo dan isu kematian Apang ini mencoba dikapitalisasi, maka saya kira itu bukan sekedar opini, tapi memang peringatan yang sangat serius. Dan itu terbukti sahabat, di lapangan banyak video-video ex anggota FPI dan HTI yang memanfaatkan momentum ini untuk menggiring opini. Narasi yang mereka bangun seperti yang saya sampaikan di awal itu semakin liar. Dari hanya sekedar kritik kebijakan, tiba-tiba berubah menjadi propaganda ekstrim. Bahwa bukan saja DPR yang harus dibubarkan, melainkan sistem negara Pancasila yang diganti dengan sistem Islam atau sistem khilafah sebagaimana yang selalu diteriakkan oleh para kucluk HTI. Inilah pula klasik pemanfaatan tragedi, atau boleh dikatakan mengail di air yang keruh, membelokkan isu untuk kepentingan politik serta ideologi radikal. Nah, jika dibiarkan, maka mereka tidak hanya menunggangi demo, tapi juga menyusupkan agenda besar, meruntuhkan fondasi negara. Dan yang lebih berbahaya, aktor politik seperti Anies Baswedan ini diam-diam diuntungkan oleh narasi ini. Ia bisa tampil seolah-olah korban atau pahlawan moral, padahal di baliknya ada kelompok ekstrim yang ikut mengangkatnya. Sekalipun mungkin apa yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan itu murni ya berbelasungkawa, tetapi boleh jadi itu kemudian dijadikan sebagai penyemangat bagi para kucul-kucul yang memang notabene-nya adalah para pendukungnya di Pilpres 2024 yang lalu. Artinya ini bukan sekedar soal protes jalanan. Ini soal masuk ranah ancaman serius terhadap demokrasi dan kedaulatan bangsa kita. Lebih gila lagi apa yang disampaikan oleh Jenderal Winarko. Itu kan pernyataan yang menurut hemat saya sangat tidak masuk di akal. Bayangkan kalau dia mengatakan Pak Jokowi itu adalah bajingan termasuk seluruh pendukungnya. Ini jelas bukan sekedar luapan emosi. Ini adalah bagian dari narasi besar yang sengaja dimainkan untuk mendelegitimasi pemerintahan dan merusak wibawa mantan presiden, sekaligus memprovokasi publik agar percaya bahwa demo ini adalah merupakan jalan perlawanan yang sah. Dan apa yang dilakukan oleh Jenderal Winarko bersama dengan Refli Harun, kalau kita lihat dalam tayangan itu, ini adalah merupakan skenario kotor yang ditunggangi oleh kepentingan gelap. Apa maksudnya? Demo yang sejatinya lahir dari aspirasi rakyat, bisa-bisanya dia pelintir menjadi panggung untuk agenda politik balas dendam. Nah, disinilah bahayanya sahabat. Jika tokoh-tokoh seperti Sunarko mencoba memanfaatkan keresahan publik, bukan untuk solusi, melainkan untuk merusak stabilitas politik. Mereka ingin menggeser Jokowi dari posisinya sebagai negarawan menjadi musuh rakyat.
dan menjadikan Gibran sasaran empuk dengan isu pemakzulan. Padahal mekanisme konstitusi tidak sesederhana itu. Tuduhan dan propaganda ini hanyalah strategi provokasi. Jika dicermati, pola ini sama dengan yang diperingatkan Hendro Priyono. Ada tumpangan gelap di balik demo. Saya kira demo bukan lagi soal kebijakan atau tuntutan rakyat, melainkan dijadikan kendaraan untuk menyingkirkan lawan politik, membuka jalan kekacauan, dan mengembalikan panggung kepada mereka yang haus dengan kekuasaan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Sunarko, saya kira menambah bukti bahwa demo kini bukan lagi murni ekspresi rakyat, tetapi sudah dimasuki banyak agenda tersembunyi. Dari narasi penghinaan terhadap mantan presiden, serangan terhadap Gibran lewat isu pemakzulan, hingga propaganda kelompok radikal, semua menjadikan demo ini sebagai kendaraan kuda Troya. Sebab itu saya kira rakyat tidak boleh terkecoh. Sahabat-sahabat yang hari ini melakukan demonstrasi, jangan sampai kemudian terjebak oleh mereka. Kritik boleh, demo itu saya kira sah. Tapi jika sudah menjadi tumpangan gelap untuk makar, apalagi ada agenda terorisme di dalamnya, itu ancaman terhadap negara, sahabat. Dan disinilah sebenarnya ketugasan pemerintah diuji. Apakah membiarkan narasi-narasi liar berkembang atau menindak dengan hukum agar bangsa tidak kembali digiring ke dalam jurang kekacauan? Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi